Selamat datang di channel YouTube Kak Asendi, dan ini adalah audiobook episode ke-19 untuk buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu karena itu adalah halaman sebelumnya. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. Untuk itu harus dipenuhi dua persyaratan, yakni yang pertama mempergunakan premis-premis yang benar dan kedua mempergunakan cara penarikan kesimpulan yang sah. Pada hakikatnya, kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis didasarkan kepada argumentasi berpikir deduktif dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis dasar dalam kerangka argumentasi akan menjamin dua hal. Pertama, karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan, maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan. Kedua, dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah, maka pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun. Walaupun demikian, patut kita sadari bahwa dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis pada pokoknya, kita mengembangkan argumentasi untuk memberi penjelasan sementara tentang masalah yang dihadapi. Berpikir argumentatif ini selanjutnya berarti bahwa kita menyusun kerangka berpikir kita, bukan kerangka berpikir orang lain, secara sistemik dan analitik dengan mempergunakan berpikir orang lain secara sistemik dan analitik dengan mempergunakan hasanah teori ilmiah secara selektif. Kerangka teori sebuah karya ilmiah bukanlah merupakan kumpulan berbagai teori yang serba ada, melainkan kumpulan premis ilmiah yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka argumentasi kita. Untuk melakukan seleksi dengan tepat, maka secara sadar kita harus menetapkan kriteria seleksi tersebut. Dalam hasanah ilmu-ilmu sosial terdapat lebih dari satu teori yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama. Mengapa kita mempergunakan teori partisipatif dan bukan teori koresif dalam manajemen? Mengapa kita memilih penjelasan dengan mempergunakan analisis sistem dan bukan riset operasional atau operation research? Untuk menjawab ini, maka kita dituntut untuk menyatakan secara tersurat asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam kerangka berpikir kita. Sekiranya asumsi kita bahwa manusia yang terlibat dalam manajemen sekira mempunyai motivasi tinggi, maka kita memilih penjelasan dengan mempergunakan teori partisipatif dan bukan koersif. Sekiranya diasumsikan bahwa variabel-variabel yang terlibat dalam penelaahan bersifat terputus serta tidak dimungkinkan dikembangkannya model matematis dari variabel-variabel tersebut, maka kita mempergunakan analisis sistem dan bukan riset operasional. Dengan mempergunakan asumsi yang salah, maka kemungkinan besar kita akan memilih teori yang tidak cocok untuk menganalisis masalah yang dihadapi. Hal ini akan menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi sia-sia sebab tidak akan membuahkan kebenaran seperti yang diharapkan. Berdasarkan premis-premis inilah ilmiah yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka berpikir, maka mulailah kita menyusun argumentasi secara sistematik dan analitik. Tugas ilmuwan yang pertama adalah meyakinkan secara deduktif dalam argumentasi yang dibangun di atas premis-premis ilmiah. Berargumentasi artinya secara aktif menjelaskan mengapa sesuatu itu mempunyai karakteristik tertentu, seperti seorang kusir delman mencoba meyakinkan penumpangnya bahwa biarpun kuda tidak minum bensin, namun tarif delman harus disesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
bahwa kegunaan kajian pustaka adalah dalam rangka menyusun argumentasi dan bukan sekedar koleksi untuk pajangan belaka. Hal ini sering dilupakan oleh seorang ilmuwan. Untuk itu, mungkin ada baiknya kita selalu mengingat atau debat kusir delman agar jerih payah kita mempelajari pustaka ilmiah lantas tidak menjadi sia-sia. Untuk membangun suatu kerangka pemikiran yang bersifat sistematik dan analitik, maka sering dituntut adanya perumusan pikiran-pikiran dasar yang berupa postulat, asumsi, atau prinsip. Dalam kajian di bidang ilmu-ilmu alam secara relatif, tidak terlalu banyak terdapat variasi dalam pikiran-pikiran dasar ini bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial. Oleh sebab itu, keharusan untuk menyatakan pikiran-pikiran dasar ini dalam bidang ilmu-ilmu sosial terasa lebih mendesak. Umpamanya saja, kita melakukan penelitian di bidang pendidikan, maka terdapat sejumlah pikiran dasar mengenai apa yang disebut sebagai proses pendidikan yang baik, kurikulum yang efektif, sistem pendidikan yang efisien, dan sebagainya. Pikiran-pikiran dasar ini secara sistematik harus dinyatakan dalam serangkaian postulat, asumsi, dan prinsip agar alur kerangka berpikir kita dapat diikuti orang lain dengan jelas. Kegunaan menyatakan pikiran-pikiran dasar secara tersurat ini memungkinkan orang lain melakukan penilaian terhadap sendi-sendi pemikiran kita dan dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Di samping premis-premis sebagaimana telah kita sebutkan di atas, maka dalam kerangka teoritis kita juga melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan para peneliti lainnya. Hal ini dilakukan pertama-tama disebabkan oleh sifat ilmu yang perkembangannya dilakukan secara kumulatif. Seperti seorang pelari estafet, maka seorang ilmuwan dalam menjelajah cakrawala pengetahuan baru harus mengenal tiap pendahulunya. Hal ini di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, juga akan memberikan perspektif yang jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian kita dalam perkembangan secara keseluruhan. Demikian juga hasil penelitian mutakhir mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori yang lama, yang dapat kita pergunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka pemikiran maupun dalam kegiatan analisis yang lain. Umpamanya saja dalam pembahasan mengenai kesimpulan analisis data. Di samping itu mungkin juga salah satu kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, atau sintesis dari beberapa penelitian yang telah dipublikasikan dijadikan titik tolak dari penelitian kita dalam mencoba melakukan pengulangan, revisi, modifikasi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, the state of the art dari sebuah cabang keilmuan mencakup baik perkembangan teori maupun penelitian yang telah dilakukan. Kerangka teoritis suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Bahwa produk akhir dari proses pengkajian kerangka teoritis ini adalah perumusan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis. Hal ini harus tercermin bukan saja dalam struktur logika berpikir, melainkan juga dalam struktur penulisan. Artinya, sebenarnya adalah satu tujuan dalam kerangka teoritis ini adalah menganalisis karakteristik hubungan yang mungkin terjadi antara prestasi pelajar IPA dan IPA di SD dengan pendidikan formal dan non-formal, maka tujuan ini terus tercermin dalam pernyataan pembukaan atau opening statement sebelum kita mengidentifikasikan dan mengkaji teori-teori yang relevan. Pernyataan secara tersurat mengenai tujuan ini akan membawa dua manfaat, yakni pertama, dengan cepat kita mendapatkan identifikasi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kajian pustaka berbagai teori dan sebangsanya yang relevan dengan persoalan, dan kedua, membantu kita menyusun alur berpikir yang mengarah kepada penarikan kesimpulan, sebab kita tahu benar pernyataan mengenai apa saja yang mesti disimpulkan. Struktur penulisan
Kerangka teoritis dapat diibaratkan dengan dua buah piramida yang bersinggungan pada alasnya. Mula-mula kecil, lantas melebar, dan setelah melebar kembali mengecil. Dimulai dengan pernyataan pembukaan mengenai tujuan analisis yang kemudian melebar dengan melakukan ini inventarisasi dari berbagai teori yang relevan. Setelah itu mempergunakan premis-premis yang terdapat dalam kumpulan teori tersebut dalam penalikan kesimpulan di mana proses kembali mengecil secara konvergen sekitar perumusan hipotesis. Kesimpulan seperti berdasarkan analisis ini diduga prestasi belajar IPA di SD pada pendidikan formal akan lebih baik daripada non-formal. Merupakan pernyataan yang mencerminkan klimaks atau grand final dari seluruh upaya kita dalam membangun kerangka teoritis yang mendukung hipotesis. Mengapa kajian teoritis beberapa peneliti tidak memuncak dalam klimaks yang berupa kesimpulan tentang hipotesis yang akan diajukan, melainkan sekedar kumpulan teori-teori yang tidak disusun dalam suatu struktur logika berpikir tertentu? Gejala seperti ini yang sering kita temui dalam penulisan tesis dan disertasi dewasa ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang metode ilmiah, terutama mengenai fungsi teori dan hipotesis dalam proses kegiatan keilmuan. Kedua, persepsi salah bahwa hipotesis bisa diajukan secara soal asalan, toh cuma sekedar dugaan yang kemudian didukung atau ditolak oleh pengujian empiris. Ketiga, terdapat anggapan bahwa kerangka teoritis merupakan arena untuk menunjukkan kemampuan intelektual seorang ilmuwan yang dapat dipakai sebagai kriteria apakah seseorang telah cukup memenuhi syarat atau bentuk atau belum untuk suatu promosi tertentu. Katakanlah umpamanya seorang membuat disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Untuk tujuan itu maka dalam kerangka teoritis dia mendemonstrasikan keluasan dan kedalaman pengetahuannya mengenai suatu masalah tertentu. Karena tujuannya tidak bersifat analitik melainkan sekedar estetik, inilah maka tidak heran jika kerangka teoritis ini merupakan kumpulan berbagai teori yang dikutip dari sana-sini yang bukan saja tidak relevan dengan persoalan. Dengan meletakkan kerangka teori pada fungsi yang sebenarnya, maka kita selangkah lebih maju dalam meningkatkan mutu keilmuan kegiatan penelitian. Secara ringkas, maka langkah dalam penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis ini dapat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis. Yang kedua, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan. Yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis sebagai tercantum dalam butir 1 dan 2 dengan menyatakan secara tersurat postulat, asumsi, dan prinsip yang dipergunakan sekiranya diperlukan. Metodologi penelitian. Setelah kita berhasil merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris. Artinya kita melakukan verifikasi apakah pernyataan yang dikandung oleh hipotesis yang diajukan tersebut didukung atau tidak oleh kenyataan yang bersifat faktual. Sekiranya kita menduga bahwa prestasi belajar IPA di SD lewat pendidikan formal akan lebih baik bila dibandingkan dengan lewat pendidikan non-formal, maka proses verifikasi pada hakikatnya adalah pengumpulan data mengenai prestasi IPA murid-murid SD baik pada pendidikan manakah di antara keduanya yang ternyata menghasilkan prestasi yang lebih baik. Kalau dalam proses pengajuan hipotesis kita dituntut untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, maka dalam proses verifikasi kita dituntut untuk melakukan penarikan kesimpulan secara induktif.
Proses sifat umum dari fakta-fakta yang bersifat individual dalam verifikasi hipotesis kita mengenai prestasi belajar IPA murid SD pada pendidikan formal dan non-formal, maka tujuan proses verifikasi adalah menyeimbangkan dan menyimpulkan dan non-formal, maka tujuan proses verifikasi adalah menyimpulkan dari serangkaian data mengenai prestasi individu murid SD yang terdapat daftar dalam kedua bentuk pendidikan tersebut dan menyimpulkan prestasi mereka secara umum. Masalah yang dihadapi dalam proses verifikasi ini adalah bagaimana prosedur dan cara dalam mengumpulkan analisis data agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir induktif. Penetapan prosedur dan cara ini disebut metodologi penelitian, yang pada hakikatnya merupakan cara ini disebut metodologi penelitian atau metopen. Penetapan prosedur dengan cara ini disebut metode penelitian yang pada hakikatnya merupakan persiapan sebelum verifikasi dilakukan. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode, jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Salah satu metode yang harus ditentukan dalam penelitian, salah satu metode yang harus ditentukan dalam metodologi penelitian ini adalah metode penelitian. Setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan penelitian masing-masing dan metode hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing. Dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, maka kegiatan pertama dalam penyusunan metode penelitian itu adalah menyatakan secara lengkap dan operasional tujuan penelitian yang mencakup bukan saja variabel-variabel yang akan diteliti dan karakteristik hubungan yang akan diuji, melainkan sekaligus juga tingkat keumuman level of generality dari kesimpulan yang akan ditarik secara tempat, waktu, kelembagaan, dan sebagainya. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kita akan dapat memilih metode penelitian yang tepat beserta teknik pengambilan contoh dan teknik penarikan kesimpulan yang relevan. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemui dalam melaksanakan prosedur. Jadi, sebuah metode penelitian mencakup beberapa teknik yang termasuk di dalamnya umpamanya teknik pengambilan contoh, teknik pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Patut diingat bahwa pada hakikatnya proses verifikasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data di mana kesimpulan yang ditarik kemudian dibandingkan dengan hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima. Dengan demikian, maka teknik-teknik yang tergabung dalam metode penelitian harus dipilih yang bersifat cocok dengan perumusan hipotesis. Seperti telah disampaikan terdahulu, maka umpamanya terdapat teknik analisis statistika yang berbeda dalam hal menemukan perbedaan antara dua variabel X yang berbeda dengan Y dengan membandingkan kedua variabel tersebut untuk menemukan variabel yang superior, yaitu X lebih besar dari Y. Sekiranya hipotesis kita menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi IPA di SD antara pendidikan formal dan non-formal, maka teknis analisis data atau lebih tepat lagi rumus statistika yang dipergunakan dalam pengujian hipotesisnya akan berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa prestasi belajar IPA di SD yang pendidikan formal adalah lebih baik daripada non-formal. Oleh sebab itu, maka dalam teknis
teknik analisis data sering dinyatakan secara tersurat. Pengajuan hipotesis yang dinyatakan dalam pernyataan statistis dengan menuliskan bersama-sama baik hipotesis 0 atau H0 maupun hipotesis tandingan atau H1 beserta rumus statistiknya sekiranya mempergunakan statistika yang dipergunakan. Pengajuan hipotesis dalam kerangka teoritis cukup diekspresikan dengan hipotesis konseptual atau penelitian yang dinyatakan dalam bentuk non-statistik. Dalam teknik pengumpulan data harus dinyatakan variabel yang akan dikumpulkan, sumber data dari mana keterangan mengenai variabel tersebut akan didapatkan. Demikian juga halnya yang menyangkut teknik pengukuran, instrumen pengukuran, dan teknik mendapatkan data. Umpamanya dengan cara interview. Sekiranya pengumpulan data memerlukan instrumen tertentu, maka instrumen yang akan dipergunakan harus diuji dahulu sebelum dipergunakan. Untuk itu dinyatakan secara tersurat langkah-langkah pengujian yang telah ditempuh beserta hasilnya. Pada pokoknya sebuah instrumen harus teruji mengenai keabsahan atau validity dan keandalannya atau reliability. Sering kita melihat dalam beberapa laporan penelitian di mana data pengujian instrumen dibicarakan secara panjang lebar dalam bab mengenai hasil penelitian. Hal ini adalah kurang tepat sebab hasil pengujian instrumen termasuk ke dalam persiapan proses verifikasi dan bukan merupakan variabel yang diuji dalam pelaksanaan verifikasi. Pada dasar data baru dikumpulkan setelah instrumennya sah memenuhi persyaratan secara a priori dan bukan a posteriori. Untuk itu, maka data pengujian instrumen cukup dinyatakan secara singkat pada metodologi penelitian dan bukan pada hasil penelitian. Sekiranya diperlukan, maka data yang lebih lengkap dapat ditempatkan dalam lampiran. Demikian juga halnya dengan berbagai persiapan lainnya seperti tes pendahuluan dalam teknik pengambilan contoh. Secara singkat, maka langkah dalam penyusunan metodologi penelitian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Metodologi penelitian. 1. Tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti. Kedua, tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Ketiga, metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. 4. Teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian, tingkat keumuman, dan metode penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengukuran instrumen, dan teknik mendapatkan data. 6. Teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis atau sekiranya mempergunakan statistika maka tuliskan hipotesis 0 dan hipotesis tandingan H0 atau H1. Hasil penelitian. Setelah perumusan masalah, pengajuan hipotesis, dan penetapan metodologi penelitian, maka sampailah kita kepada langkah berikutnya, yakni melaporkan apa yang kita temukan berdasarkan hasil penelitian. Sebaiknya bagian ini betul-betul dipergunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian untuk menarik kesimpulan penelitian. Deskripsi tentang langkah dan cara pengolahan data sebaiknya sudah dinyatakan dalam metodologi penelitian. Sering kita melihat bahwa bagian ini dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan yang kurang relevan dan pemahaman hasil penelitian yang menyebabkan menjadi kurang tajamnya fokus analisis dalam pengkajian. Dalam membahas hasil penelitian, maka harus selalu diingat bahwa tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Secara sistematik dan terarah, maka data yang telah kita kumpulkan tersebut kita olah, deskripsikan, bandingkan, dan evaluasi kesemuanya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan.
Pada hakikatnya, sebuah hasil penelitian yang baik tidak berhenti pada kesimpulan apakah sebuah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, melainkan diperlengkapi dengan sebuah evaluasi mengenai kesimpulan tersebut. Mungkin saja sebuah hipotesis dikonfirmasikan oleh data yang berhasil telah kita kumpulkan, namun mungkin saja evaluasi kita mengenai prosedur dan pelaksanaan survei berhati-hati dalam menafsirkan. Sebuah pernyataan ilmiah yang baik selalu mengandung tingkat kepercayaan yang demikian pernyataan tersebut. Tingkat kepercayaan ini bukan hanya pernyataan statis yang secara tersurat dinyatakan dalam analisis statistika, melainkan juga mencakup evaluasi keseluruhan mengenai prosedur dan pelaksanaan penelitian. Tidak ada seorang yang lebih meragukan hasil eksperimen selain pelaksana eksperimen itu sendiri, sebab merekalah yang paling tahu tentang kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan. Walaupun demikian, dengan pengakuan yang jujur ini, lalu jalan ditafsirkan bahwa hasil penelitian kita adalah tidak sah. Malah kebalikan dari itu, hasil penelitian yang dilengkapi dengan evaluasi yang jujur mengenai kelemahan-kelemahan penelitian menyebabkan kesimpulan yang ditarik semakin dapat diandalkan. Demikian juga dalam kesimpulan yang menyebabkan ditolaknya sebuah hipotesis, maka sebaiknya kesimpulan ini dianalisis lebih jauh. Dalam penelitian dasar di bidang ilmu-ilmu alam umpamanya, sering ditemui kasus di mana pengujian hipotesis bukanlah suatu hal yang mudah. Pengujian ini kadang-kadang bukan saja membutuhkan peralatan yang khas, namun juga kegiatan dari penelitiannya. Gejala ini menyebabkan para ahli menyarankan bahwa sebaiknya ilmuwan yang mengajukan hipotesis itu sendiri yang melakukan pengujiannya secara empiris. Tentu saja saran ini disampaikan dengan asumsi bahwa ilmuwan tersebut menyadari sedalam-dalamnya asas moral keilmuan, di mana kegigihannya ditujukan untuk menemukan kebenaran dan bukan menguji hipotesisnya dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. Bisa saja umpamanya sebuah hipotesis belum dapat dikonfirmasikan kebenarannya disebabkan kurang sempurnanya prosedur maupun peralatan yang dipergunakan. Evaluasi yang mencakup masalah-masalah tersebut di atas merupakan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti lain yang mungkin berminat untuk mengkaji masalah itu lebih lanjut. Mungkin juga kita temui bahwa hipotesis tidak diterima sedangkan kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesisnya adalah tidak benar. Bagi penelitian yang kerangka teoritis dalam pengajuan hipotesis ini dilakukan secara asal-asalan, maka tidak sukar untuk kemudian berbalik arah dan mengubah kerangka teoritis yang pengajuan hipotesisnya disesuaikan a posteriori dengan kesimpulan data. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang ilmuwan sebab secara epistemologis adalah tidak sah dan kemungkinan besar menghasilkan kesimpulan yang salah. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa seseorang tidak diperkenankan mengubah cara berpikir dan secara kaku berpegang kepada hipotesis yang telah diajukan. Bisa saja berdasarkan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, jadi bukan berdasarkan kesimpulan yang disodorkan oleh analisis data, maka cakrawala berpikir mendapatkan perspektif baru yang secara fundamental mengubah kerangka teoritis dan perumusan hipotesis secara menyeluruh. Bahwa seorang ilmuwan kemudian mengubah kerangka berpikirnya disebabkan adanya argumentasi ilmiah yang lebih meyakinkan dirinya, jelas hal ini bukan merupakan celah, malahan merupakan sifat ilmuwan yang terpuji. Namun sekiranya perubahan itu dilakukan tidak berdasarkan keyakinan yang berlandaskan argumentasi teoritis yang rasional, melainkan lebih merupakan pembelaan terhadap kesimpulan empiris yang disodorkan oleh data, hal ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, kadang-kadang agak sukar dibedakan antara kerangka berpikir yang benar-benar meyakinkan dengan kerangka berpikir yang kurang meyakinkan. Oleh sebab itu, seorang promotor biasanya memasukkan evaluasi tentang kesungguhan seorang promovendus dalam membangun kerangka berpikir teoritis sebagai kriteria untuk menilai hasil penelitian secara keseluruhan.
Sebuah hipotesis yang kemudian dikonfirmasikan oleh data empiris memberikan kepada kita kesimpulan yang telah teruji secara ilmiah. Tentu saja keyakinan-keyakinan kita terhadap kebenaran ilmiah pernyataan itu adalah tidak bersifat mutlak, namun paling tidak dalam lingkup penilaian yang telah dilakukan, kesimpulan yang ditarik itu memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah untuk dapat diandalkan. Dengan demikian, maka kita dapat memikirkan implikasi dan saran-saran dari penemuan itu dengan keyakinan yang relatif lebih pasti. Keadaan ini tentu berlainan dengan kesimpulan penelitian yang pada hakikatnya berasal dari hipotesis yang ditolak. Bagaimana sikap tingkah kepercayaan kita terhadap kesimpulan tersebut? Pada hakikatnya, sekiranya tanpa keraguan sedikit pun, baik dalam kerangka teoritis maupun prosedur dan cara penelitian, sebuah hipotesis alternatif dapat diterima sebagai kesimpulan penelitian yang mencerminkan kebenaran. Namun sekiranya terdapat keraguan, maka sebaiknya kesimpulan ini dianggap sebagai kebenaran sementara untuk kemudian diuji kembali dalam penelitian berikutnya agar dapat diberi kepastian kebenarannya. Dalam keadaan seperti ini, biasanya kita menahan diri untuk mengkaji berbagai implikasinya dan sangat berhati-hati dalam mengajukan saran. Dalam keadaan hipotesis yang tertolak, biasanya kita memberikan penjelasan yang berupa dugaan mengapa hal itu terjadi demikian. Dugaan ini kemudian disarankan menjadi hipotesis untuk diuji dalam penelitian yang lain. Untuk melaporkan hasil penelitian, maka secara singkat dan kronologis pertama-tama diberikan deskripsi tentang variabel yang diteliti yang disusul dengan teknik analisis yang dipergunakan. Setelah itu, hasil pengukuran dilaporkan yang kemudian dilengkapi dengan kesimpulan analisis dari data yang telah dikumpulkan. Laporan ini ditulis dalam bentuk esai dengan kalimat-kalimat verbal yang mencakup semua pernyataan yang sepatutnya ditemukan, baik pernyataan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sekiranya diperlukan, maka deskripsi dalam bentuk esai ini sekiranya diperlukan, maka deskripsi dalam bentuk esai ini diperlengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel, grafik, atau bahan yang berfungsi untuk lebih menjelaskan pernyataan yang terkandung dalam esai. Patut disadari bahwa tabel, grafik, dan bagan itu fungsinya adalah membantu memperjelas pernyataan-pernyataan verbal dan bukan sebaliknya. Sering kita dapatkan laporan penelitian yang isinya adalah sejumlah tabel, grafik, dan badan atau bagan dengan penjelasan yang sangat minimal. Ya, tentu saja hal ini tidak akan pada tempatnya sebab sarana-sarana visual tersebut tidak lagi bersifat membantu melainkan sudah menggantikan posisi proposisi verbal yang seharusnya ada. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini sehingga bisa lebih rutin lagi untuk upload di YouTube Kak Asendi. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku.